Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai kajian, sebagaimana yang mungkin sebagian dari teman-teman ketahui bahwa kemarin subuh orang tua kami meninggal dan tadi pagi dimakamkan. Maka pada kesempatan malam hari ini kami ucapkan jazakumullahu khairan untuk yang sudah mensalatkan dan mengantarkan ke kubur. Semoga Allah berikan kepada antum pahala 1 qirot dan 2 qirot gunung atau 2 gunung pahala, sebagaimana yang disebutkan Nabi SAW, 1 gunung bagi yang mensalatkan dan 2 gunung bagi yang ikut ke kubur. Begitu juga kami minta doanya, semoga beliau dimudahkan oleh Allah dalam menjawab pertanyaan malaikat di dalam kuburnya, diluaskan kuburnya sejauh mata memandang, dihembuskan angin surga untuknya, dan diberikan pandangan tempatnya di surga kelak insyaallah, sebagaimana yang disebutkan Nabi SAW, yang merupakan janji Allah bagi orang-orang yang dikubur dan dia adalah seorang mukmin. Sekarang kita masuk dalam pembahasan yang kelima, yaitu bab wudu. Pertama adalah hal-hal yang kita diwajibkan berwudu sebelum melakukannya. Silakan. Bab kelima tentang berwudu. Poin A, hal-hal yang mewajibkan wudu. Hal-hal yang mewajibkan wudu adalah sebagai berikut. Yang pertama, salat. Kewajiban ini bersifat mutlak, baik salat fardu maupun salat sunnah, atau bahkan salat jenazah, berdasarkan firman Allah Ta'ala pada surat Al-Maidah ayat 6, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mengerjakan salat, basuhlah muka dan tangan kalian sampai dengan siku, sapulah kepala, dan basuhlah kaki kalian sampai dengan kedua mata kaki. Juga berdasarkan pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia menuturkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, Allah tidak akan menerima salat salah seseorang di antara kalian jika dia berhadas sehingga dia berwudu. Serta didasarkan pada hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang dia marfukan sampai kepada Rasulullah SAW, tidak akan diterima salat tanpa bersuci dan tidak juga sedekah hasil dari pengkhianatan. Dan hadis Ali radhiyallahu anhu yang juga diriwayatkan secara marfu, kunci salat ialah bersuci, yang mengharamkannya atau melakukan aktivitas lain adalah takbir, dan yang menghalalkannya adalah salam. Hal yang pertama yang wajib wudu sebelum melakukannya adalah sholat, meskipun sholatnya sholat sunnah. Jangan dipahami kalau sholatnya sholat wajib berarti wudunya wajib, kalau sholatnya sunnah berarti wudunya sunnah. Ini adalah pemahaman yang salah. Yang benar, meskipun sholatnya sholat sunnah, wudunya tetap wajib berdasarkan 4 dalil tadi. Kedua, tawaf di Baitullah. Hal itu didasarkan pada sabda Rasulullah SAW, tawaf di Baitullah adalah salat. Juga didasarkan pada sabda Rasulullah SAW kepada Aisyah radhiyallahu anha, kerjakanlah seperti apa yang dikerjakan oleh orang yang mengerjakan haji, kecuali bertawaf di Baitullah hingga kamu bersuci. Hal yang kedua yang diwajibkan oleh penulis untuk berwudu terlebih dahulu sebelum melakukannya adalah tawaf. Dalil beliau 2 hadis tadi. Saya pribadi lebih cenderung pendapat Ibnu Taimiyah dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang mengatakan bahwa tawaf tidak wajib wudu, tetapi itu hanya sunnah wudu. Wudu hanyalah sunnah tawaf, bukan syarat sah tawaf. Antum silakan catat di dekat situ. Kasih catatan. Sebagian ulama seperti Ibnu Taimiyah dan juga Syekh Al-Utsaimin tidak mewajibkan wudu, tetapi hanya mensunnahkannya. Kalau antum mau tulis boleh juga, dan Ustadz Mufli lebih cenderung yang kedua. Supaya kapan-kapan antum buka, oh ini yang bilang ini catatannya adalah Ustadz Mufli.
Siapa tahu ada ustadz yang lain yang mengkaji kitab yang sama, lalu beliau memilih pendapat yang pertama tanpa memberi catatan. Saya cenderung pendapat yang mengatakan sunnah saja. Artinya kalau sebelum tawaf sebaiknya wudu. Tetapi seandainya dalam putaran kelima, keenam tiba-tiba buang angin, maka teruskan saja dan tidak perlu berwudu kembali. Alasannya apa? Kapan-kapan kalau ikut manasik saya detail. Semoga yang belum pernah haji dan umroh Allah berikan rezeki. Amin. Ketiga, yang ketiga adalah menyentuh mushaf. Hal itu didasarkan pada hadis Amr bin Hazm dan Hakim bin Hizam serta Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Tidak ada yang boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Nah, hal yang ketiga yang wajib kita wudu dulu sebelum melakukannya adalah menyentuh mushaf. Tapi saya pribadi lebih cenderung pendapat yang mengatakan sunnah saja, tidak wajib. Yang wajib sebelum menyentuh mushaf adalah mandi junub bagi yang junub. Adapun wudu, hadatnya hadat kecil. Karena hadat kecil maka insya Allah tidak mengapa. Ustaz, bagaimana dengan hadis ini? Kan ini jelas nih. La yamassul Quran illa tahir. Tidak ada yang menyentuh Quran kecuali yang suci. Jawabannya, para ulama menafsirkan hadis ini dengan beberapa penafsiran. Sebagian ulama menafsirkannya tidak boleh menyentuh Quran kecuali yang suci dari hadas kecil dan hadas besar. Berarti memang wajib wudu, sebagaimana pendapat di buku ini. Sebagian lagi mengatakan yang dimaksud di sini adalah hadas besar saja. Maka buang angin misalnya itu bukanlah hadas besar, maka tidak mengapa bila tidak berwudu. Yang wajib adalah mandi junub bila mau menyentuh Quran padahal dia sedang junub. Sebagian ulama ada yang mengatakan tahir di sini maksudnya ada malaikat yang suci. Dan Quran di sini maksudnya adalah Al-Quran di Lauhul Mahfuz. Jadi memang ada khilaf ulama. Saya pribadi lebih condong menyentuh Al-Quran itu sunnah wudu. Bersunnahnya berwudu. Bukan kewajibannya wudu dulu baru menyentuh mushaf. Akan tetapi menjaga wudu saat ingin membaca Al-Quran itu lebih utama. Keluar dari khilaf. Semoga bisa dipahami. Jadi yang wajib untuk kita berwudu terlebih dahulu sebelum melakukannya, pertama adalah sholat. Dan ini sama saja sholatnya wajib ataupun sunnah. Yang kedua adalah tawaf, tetapi ada khilaf. Saya pribadi lebih condong wudu hanya sunnah tawaf, bukan syaratnya. Dan yang ketiga adalah menyentuh Al-Quran, tapi saya pribadi lebih cenderung itu hanya sunnah saja, wudunya bukan wajib. Wallahu a'lam. Keutamaan berwudu. Poin B, keutamaan berwudu. Wudu mempunyai beberapa keutamaan. Di antaranya yang pertama, hadis Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat dengan bertanda bulatan putih pada dahinya dan bulan putih pada kakinya bekas wudu. Antum pernah lihat kuda? Anggap aja antum pernah lihat kuda-kuda. Ada kuda hitam-hitam, dan di antara kuda-kuda hitam itu ada yang putih sendiri. Begitulah kira-kira penampakannya orang yang dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan orang ini waktu di dunianya suka berwudu, yaitu anggota-anggota wudunya di bagian wajah, tangan, kaki semuanya bercahaya seperti kaki-kaki kuda yang putih di antara kuda-kuda yang hitam. Abu Hurairah pernah mengatakan, siapa yang mau putihnya itu semakin panjang, maka wudunya panjangin sekalian.
Maka Abu Hurairah kalau berwudu, beliau tidak cukupkan sampai siku, beliau teruskan sampai ke tiang. Kalau beliau cuci kaki, beliau tidak mencukupkan dengan mata kaki, tapi diangkat sampai betis, kalau perlu sampai paha. Hanya saja pemahaman Abu Hurairah ini adalah ijtihad sendiri. Ini pendapat beliau yang bersendirian. Sedangkan para sahabat yang lain tidak meyakini yang sama. Para sahabat mencukupkan diri dengan apa yang diajarkan Nabi. Maka pendapat yang benar, bila menggunakan hadis ini, dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan wajah, kaki, tangannya dalam keadaan putih-putih, maka cukupkan sampai apa yang diajarkan Nabi dan tidak usah ikut pendapat Abu Hurairah yang berwudu sampai ketiak atau sampai paha. 2. Yang kedua, hadis Utsman. Dari Utsman radhiyallahu anhu, bahwasanya pada saat berwudu dengan sempurna, dia pernah berkata, "Aku pernah menyaksikan Nabi SAW berwudu seperti wuduku ini." Seraya berucap, "Barang siapa berwudu seperti wuduku ini, lalu dia mengerjakan sholat 2 rakaat, yang pada keduanya dia tidak berbicara pada dirinya sendiri atau tidak khusyuk, niscaya Allah akan memberikan ampunan kepadanya atas dosa-dosa yang telah lalu." Di antara keutamaan yang lain adalah diampuni dosa-dosa. Yang antum stabiloi hanya kata-kata diampuni dosanya yang telah lalu. Dosa apa yang diampuni? Boleh dicatat di situ hanya dosa kecil. Adapun dosa besar tidak bisa hilang hanya dengan berwudu. Maka tidak boleh ada orang berkata begini, "Aku memang berzina, tapi habis berzina aku wudu." Dengan maksud hilang dosa-dosa yang telah lalu. Ini hanya dosa-dosa kecil yang hilang. Sedangkan dosa besar wajib dengan taubat. Ada perkataan Nabi tadi, la yuhaditsu fihi ma nafsah. Di dalam salatnya dia mengerjakannya dalam keadaan khusyuk, yakni tidak berkata-kata dengan dirinya sendiri. Maksudnya adalah dia tidak mengikuti hasutan-hasutan syaitan di dalam sholatnya yang membuat dia menjadi bicara sama dirinya sendiri. Memang kira-kira kalau di sholat kadang-kadang bicara sama diri sendiri nggak? Iya kan? Tadi yang ini iya juga ya. Oh tadi belum selesai kan? Iya sih. Itu kan sudah. Iya. Itu kan bicara sama diri sendiri. Nah, pengampunan dosa ini hanya bila sepanjang sholat tidak ngomong sama diri sendiri. 3. Yang ketiga, hadis Utsman. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dia berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim berwudu lantas dia menyempurnakan wudunya tersebut, kemudian mengerjakan sholat, melainkan Allah akan memberikan ampunan kepadanya atas dosa yang terjadi antara wudu itu dengan sholat yang berikutnya." Di antara keutamaan wudu yang lain adalah pengampunan dosa di antara sholat yang sekarang sampai dengan sholat yang berikutnya. Tapi ini bukan dalil kalau sudah begitu terus bebas melakukan dosa. Jangan berpendapat tadi kan baru saja wudu dan sudah sholat, maka semua dosa yang sampai sekarang sampai yang nanti itu semuanya diampuni, berarti kita bebas dosa. Mari kita lakukan dosa. Maka ini pemahaman yang salah. 4. Yang keempat, hadis Utsman. Dari Utsman radhiyallahu anhu juga, tidaklah seorang muslim yang telah tiba waktu sholat wajib lalu ia menyempurnakan wudunya, kekhusyuannya dan rukunya, melainkan itu akan menjadi kafarat atau penebus bagi dosa-dosanya yang telah lalu selama dia tidak melakukan dosa besar, dan itu berlaku selamanya. Ini menjadi dalil penjelas bahwa dosa yang diampuni hanya dosa kecil. Karena tadi ada perkataan Nabi, ma lam yu'ti kabiratan, selama tidak mengerjakan dosa besar. Artinya dosa besar tidak bisa diampuni hanya dengan berwudu. Berikutnya, yang kelima, hadis Uqbah bin Amir. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu yang dia riwayatkan secara marfu, tidaklah seorang muslim berwudu dan dia menyempurnakan wudunya, kemudian mengerjakan sholat 2 rakaat dengan hati yang khusyuk dan wajah yang khudur, melainkan telah diwajibkan baginya surga. Surga dijanjikan oleh Allah bagi yang berwudu.
Yang keenam, hadits Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang juga dia riwayatkan secara marfu. Jika seorang hamba muslim atau mukmin berwudu lalu membasuh wajahnya, akan keluar dari wajahnya setiap dosa yang dilihat dengan kedua matanya bersama dengan keluarnya air atau tetesan air yang terakhir. Jika ia membasuh tangannya, akan keluar dari kedua tangannya setiap dosa yang pernah diperbuat oleh kedua tangannya itu bersama air atau tetesan air yang terakhir. Jika dia membasuh kedua kakinya, akan keluar setiap dosa yang pernah diperbuat oleh kedua kakinya bersama dengan air atau tetesan air yang terakhir, sehingga dia akan keluar dalam keadaan benar-benar bersih dari dosa. Di antara keutamaan yang lain adalah pengampunan dosa yang dikerjakan oleh mata sampai dengan tetesan terakhir. Diampuni dosa yang dikerjakan tangannya sampai dengan tetesan air yang terakhir. Diampuni dosa yang dikerjakan dengan kakinya sampai tetesan terakhir. Tapi harus dipahami bahwa tetesan-tetesan terakhir, kata-kata ini tidak bermakna jumlah dosa yang keluar berbanding lurus dengan jumlah airnya. Sebagian orang mengira tetesan air sebanyak-banyaknya akan menghilangkan dosa sebanyak-banyaknya. Sehingga ada yang berpendapat wudu itu tidak boleh dilap. Karena kalau dilap, hilang tetesan airnya. Maka hilang juga pengampunan dosanya. Ini adalah pemahaman yang salah. Karena kalau seandainya pemahaman itu benar, maka seharusnya jangan berwudu tapi sekalian mandi. Jangan mengusap kepala tapi sekalian keramas. Dan jangan handukan. Maka ini hanyalah kiasan, tidak bermakna jumlah air menentukan jumlah dosa yang keluar. Ketujuh, Utsman. Dari Utsman radhiyallahu anhu yang dia riwayatkan secara marfu. Barang siapa yang berwudu dan menyempurnakan wudunya, maka kesalahan-kesalahannya akan keluar dari tubuhnya sampai-sampai dari bawah kuku-kukunya. Lanjut. Yang kedelapan, hadits Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, maukah kalian aku tunjukkan pada apa yang dengannya Allah menghapus dosa dan meninggikan derajat? Para sahabat menjawab, mau ya Rasulullah. Beliau bersabda, yaitu menyempurnakan wudu pada saat yang tidak disukai atau menyulitkan, banyak melangkah ke masjid dan menunggu salat setelah salat. Itulah ar-ribab atau perjuangan, dan itulah ar-ribab atau perjuangan. Di antara keutamaan wudu yang lain adalah dihapuskannya kesalahan dan diangkat derajat. Ketika Nabi SAW bertanya, maukah kalian kuberitahu amalan yang bisa menghilangkan kesalahan dan mengangkat derajat? Maka Nabi SAW katakan, yang bisa melakukannya adalah isbaghul wudu 'alal makarih. Menyempurnakan wudu meskipun dalam keadaan sulit. Sebagian orang mengira menyempurnakan wudu meskipun sulit, jadi meskipun sakit wudu. Meskipun lukanya luka bakar, di luka bakarnya dicuci semua. Mereka mengira menyempurnakan wudu waktu sulit, jadi tambah sulit, tambah banyak dosa yang diampuni. Dan ini adalah pemahaman yang salah. Termasuk juga di daerah-daerah yang ada musim dingin, sebagian orang mengira hadis ini bermakna kalau ada musim dingin, ada air yang mau dipakai untuk berwudu di sholat subuh, ada yang dingin dan ada yang hangat, maka yang bagus dipakai adalah yang dingin. Karena katanya menyempurnakan wudu meskipun sulit, jadi dicari yang paling dingin. Ini pemahaman yang salah. Yang benar adalah bolehnya memanaskan air, karena yang penting adalah wudu dilakukan, bukan soal semakin susah semakin baik. Pemahaman yang sama nanti akan terbahas manakala kita bahas keutamaan mencari jalan pulang dari sholat Id yang jalan itu berbeda dengan jalan datangnya. Pernah dengar? Iya. Sebagian orang mencari jalan sejauh-jauhnya. Rumahnya di BDI. Misalnya dia mau
sholat id, dan sholat idnya adalah di lapangan masjid ini. Jadi dia datang dari rumahnya kemari, tapi pulangnya keliling dulu ke landasan. Baru biar pulangnya beda katanya. Begitu juga sebagian orang, ada yang kalau ke masjid jalan kaki. Kebetulan ada hadis, 1 langkah kaki mengangkat derajat, 1 langkah kaki menghapus dosa. Lalu dia jalan pendek-pendek, kayak orang pakai jari, pakai kebaya. Langkahnya dikecil-kecilkan dengan maksud semakin banyak langkah, semakin banyak dosa yang terhapuskan dan semakin banyak pahalanya. Tapi menyusahkan dirinya. Yang dimaksudkan di sini adalah lakukan amalan dengan kadar yang normal tanpa menyusahkan diri Anda. Ya, termasuk diantaranya wudhu di kala sulit. Seperti di kala dingin, maka wudhulah dengan air hangat. Manakala sakit, wudhulah. Adapun bagian-bagian yang ada lukanya, Anda cukup usap, tidak usah dicuci. Nanti insya Allah akan datang pembahasannya. Berikut ini adalah tata cara wudhu yang sempurna tanpa memperhatikan hukumnya. Mau hukum bagiannya ini adalah wajibkah? Mau sunnahkah? Dimasukkan semuanya di sini supaya wudhunya sempurna. Nanti di bagian berikutnya baru ada penjelasan yang mana yang wajib, yang mana yang sunnah. Silakan. Poin C, tata cara wudhu yang sempurna. Tata cara wudhu yang sempurna yang mencakup seluruh hal yang diwajib dan sunnah adalah sebagai berikut. Pertama, berniat di dalam hati untuk berwudhu. Ini didasarkan pada hadits Umar radhiyallahu anhu. Amal perbuatan itu tergantung pada niat. Niat itu tidak perlu dilafazkan karena Rasulullah SAW tidak pernah melafazkan niat secara lisan, dan karena Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati, sehingga tidak perlu lagi diberitahu apa yang ada di hati. Yang pertama adalah niat. Catatan pentingnya, niat tidak perlu dilafazkan. Maka tidak perlu mengucapkan nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari lillahi ta'ala. Ucapan seperti ini yang dulu kita diajarkan di sekolah waktu SD, SMP ataupun SMA. Ucapan ini tidak perlu karena 2 hal. Hal yang pertama adalah Nabi tidak pernah mengajarkannya. Ada di situ, antum tinggal kasih angka 1 di lingkaran. Nabi tidak pernah menerapkannya, Nabi tidak pernah mengajarkannya. Sementara sebaik-baik petunjuk siapa? Nabi SAW. Rasulullah. Maka tidak perlu mengarang-arang cara sendiri. Kalau seandainya itu baik, Nabi pasti sudah contohkan. Kalau Nabi tidak menganggap itu baik, Nabi tidak contohkan. Kalau ada yang menurut kita baik, lalu kita kerjakan padahal menurut Nabi itu bukan sesuatu yang baik, maka itu seolah-olah kita merasa diri kita lebih pintar dari Nabi. Yang kedua, kenapa kita tidak perlu mengucapkan bacaan tersebut? Jawabannya karena Allah tahu kita mau ngapain. Karena Allah sudah tahu, maka cukup dalam hati saja. Tidak perlu diucapkan. 2. Yang kedua, mengucapkan bismillah. Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Beliau bersabda, tidak sah salat orang yang tidak berwudu dan tidak sah wudu orang yang tidak menyebut nama Allah padanya. Yang kedua, baca bismillah. Tapi di sini penulisnya mengatakan tidak sah bagi siapa yang sholat tanpa berwudu, dan tidak sah bagi berwudu bila tidak membaca bismillah. Perlu kita ketahui bahwa hadis ini ada perselisihan ulama tentang kesahihannya. Sebagian ulama menghukumnya sahih, sehingga otomatis bismillah adalah wajib. Sebagian ulama yang lain mengatakan hadis ini tidak sahih, sehingga otomatis bismillah bukan wajib, melainkan sunnah saja. Saya pribadi mengikuti pendapat Syekh Abdullah bin Abdurrahman Jibril yang mengatakan bahwa hadis ini tidak sahih, sehingga yang benar bismillah itu sunnah saja, bukan wajib. Sedangkan di terjemahan di situ tadi katanya apa? Tidak sah, artinya wajib.
Yang benar bukan wajib, tapi sebaiknya baca bismillah. 3. Ketiga, mencuci kedua telapak tangan 3 kali. Hal itu didasarkan pada hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu dan hadis Humran dari Utsman radhiyallahu anhu. Cuci tangan 3 kali, dan ini jadi wajib manakala wudunya untuk sholat subuh atau sholat asar yang kita baru saja tidur siang. Intinya gini, wudu yang sebelumnya adalah kita tidur, maka cuci tangannya wajib. Wudu yang tadi tidak tidur, maka cuci tangannya tidak wajib. Ya. Ini apa saya kebablasan, harusnya soal hukum nanti saja. Kan saya tadi sudah bilang ya, ini berikut ini adalah tata cara. Soal hukum nanti. Tapi karena saya gemes, jadi maunya langsung. Lanjut. Keempat, berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung dengan tangan kanan, kemudian mengeluarkan air dari hidung itu dengan tangan kiri. Itu dilakukan dulu. Yang keempat adalah berkumur. Saya tidak perlu praktekkan, antum pasti tahu apa itu kumur. Berikutnya dengan tangan kanan memasukkan air ke hidung. Itu disebut dengan istinsyaq. Di situ ditulis apa? Gak ada. Nah, sebaiknya ditulis harus. Berkumur lalu istinsyaq. Istinsyaq itu memasukkan air ke hidung. Coba sebut istinsyaq. Istinsyaq. Istin tahu kan? ISTIN. Terus syaq. SYAQ. Q. Coba bilang sekali lagi. Istinsyaq. Adapun mengeluarkan air dari hidung, kalau sudah dimasukkan maka dikeluarkan. Maka itu namanya istinthar. Coba bilang Istinthar. Tulisannya istin tambah TSAR. TSAR. Istinthar. Istin tambah TSAR. Coba sebut sekali dulu. Istinthar. Kalau masukkan air namanya Istinsyaq. Tadi disebutkan kalau istinsyaq pakai tangan kanan, ada istinthar pakai tangan kiri. Kalau mudah, misalnya pakai keran, kerannya kan tidak dipegang-pegang, tapi akan agak sulit dikit kalau pakai gayung, karena pindah-pindah tangannya. Itu tidak. Kalau pakai keran kan tangannya bebas. Kalau dia menciduk pakai gayung, lalu tangan kirinya memegang gayung, maka biasanya istinsyaq tangan kanan, istinthar tangan kanan juga. Biasanya. Yang mana yang mudah? Tapi intinya istinsyaq lalu istinthar. Coba diulang sambil disebutkan kata Arabnya. Yang keempat, berkumur dan istinsyaq atau memasukkan air ke dalam hidung dengan tangan kanan, kemudian istinthar atau mengeluarkan air dari hidung dengan tangan kiri. Itu dilakukan 3 kali dengan 3 kali cidukan air dengan telapak tangan kanan. Yang demikian itu didasarkan pada hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Lalu menyempurnakan wudu dan melakukan istinsyaq sedalam-dalamnya kecuali bagi orang yang sedang puasa. Untuk istinsyaq, kalau tidak sedang puasa, baiknya kuat-kuat. Kecuali kalau hidungnya sensitif seperti saya khawatir kalau istinsyaq kuat-kuat pilek. Ada orang pilekan, sinus dan semacamnya. Tapi kalau bebas maka lakukan kuat-kuat itu utama. Kecuali kalau puasa, karena kalau puasa khawatirnya air masuk dari saluran hidung jatuh ke lambung dan batallah puasanya. Terus hal itu didasarkan pada hadis Laqit bin Sabrah radhiyallahu anhu. Dilanjutkan dengan bersiwak. Hal itu sesuai dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. 5. Yang kelima, membasuh muka 3 kali dari telinga yang satu ke telinga yang lain dengan skala melebar dari rambut kepala paling depan sampai ke jenggot paling bawah dan bahu dengan skala memanjang. Stop. Antum ganti di situ terjemahannya skala melebar
Terjemahkan yang bagus, horizontal. Skala memanjang maksudnya adalah vertikal. Maksudnya yang namanya muka disebut dengan wajah itu adalah yang horizontalnya kuping ke kuping, sedangkan vertikalnya adalah dari tempat tumbuh rambut ke dagu. Itu namanya muka. Coba pegang mukanya. Ini horizontalnya, ini vertikalnya. Batasan dibilang apa? Wajah. Tempat tumbuh rambut di sini maksudnya adalah tempat tumbuh rambut yang umum. Karena ada juga orang tumbuh rambutnya di mana di sini, profesor. Maka yang dia cuci tetap sampai sini, tidak usah sampai atas. Karena ini namanya kepala, bukan muka. Ya, yang begini sampai atasnya. Ini jadinya bukan rambut yang benar malah. Tempat tumbuh rambut normal. Coba diulang, dibaca dengan terjemahan yang enak. Membasuh muka 3 kali dari telinga yang satu ke telinga yang lain secara horizontal, dari rambut kepala paling depan sampai ke jenggot paling bawah, dan dagu dengan secara vertikal. Susah? Itulah. Kalau saya nerjemahnya gini, membasuh wajah sebanyak 3 kali, dan wajah itu adalah secara horizontal dari kuping menuju ke kuping, dan secara vertikal dari tempat tumbuh rambut yang normal sampai di bawah dagu. Berdasarkan hadis, hal ini didasarkan pada hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, juga hadis Humran bin Utsman radhiyallahu anhu. Selanjutnya menyela-nyela jenggotnya. Hal itu didasarkan pada hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Saat membasuh wajah, kalau jenggotnya lebat, maka jenggotnya disela-selai dengan jari jemari. Tapi kalau jenggotnya tipis, maka cukup dicuci begini saja, digosok. Tidak perlu rambut jenggot cuma 5 lembar. Ini bila rambut jenggotnya panjang. Keenam, membasuh tangan kanan sebanyak 3 kali dari ujung jari sampai ke siku, menggosok-gosok lengan, membasuh bagian siku, serta menyela-nyela jari-jari. Kemudian membasuh tangan kiri seperti yang dilakukan terhadap tangan kanan. Yang keenam adalah cuci tangan. Dan cuci tangan ini batasnya sampai siku. Ingat, batas, bukan arah. Sebagian orang berpendapat cuci tangan saat wudhu harus dari jari menuju siku. Mereka bilang kalau airnya jatuh di siku lalu larinya ke jari, itu salah. Ini pendapat yang salah malah. Yang benar adalah kalau memang Nabi bebaskan, maka bebaskan. Jangan bikin pembatasan. Nabi bebaskan, mau airnya jatuh di jari lari ke siku, ataukah jatuh di siku lari ke jari, sama saja. Yang penting batasnya sampai sini. Tadi saya sudah bilang Abu Hurairah kalau wudhu sampai ke tiang. Tapi ini pendapat Abu Hurairah pribadi. Sahabat Nabi nggak ada yang punya pendapat begitu. Maka tinggalkan pendapat Abu Hurairah. Tadi disebutkan sambil digosok-gosok. Maka yang benar digosok. Jangan cuma seperti anak kecil. Dijatuhkan airnya di jari, di tangan begini. Gitu kan? Kanannya, kirinya lagi. Kayak gini doang. Yang benar itu digosok. Nah, kemudian dimulai dari tangan kanan. Setelah itu tangan kiri. Catatan saya, boleh antum melakukan 3 kali kanan lalu 3 kali kiri. Boleh juga antum selang-seling kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Yang penting mulainya kanan. Dua-dua ini boleh semua. 7. Ketujuh, mengusap kepala sekali. Caranya yaitu dengan membasahi kedua tangan dengan air, lalu mengusapkannya dari bagian kepala depan sampai tengkuk, kemudian membalikan kembali ke tempat semula. Selanjutnya memasukkan kedua jari telunjuk ke dalam telinga dan mengusapkan kedua ibu jari ke bagian luar telinga. Ambil air dengan telapak tangan, tumpah ke tangan kiri,
Jadi hanya air yang nempel di tangan saja. Jadi bukan air ditampung lalu disinggur ke kepala, tapi hanya air ditampung sedikit, tuang ke tangan kiri, buang. Sebatas air yang menempel di telapak tangan putih ini saja digosok, diusap, mulai dari tempat tumbuh rambut yang normal di depan, ditarik ke tengkuk. Setelah ditekuk, tarik lagi ke depan, dikembalikan ke tempat di mana tumbuh rambut. Lalu jari telunjuknya masuk ke dalam lubang telinga dan jempolnya menggosok daun telinga bagian belakang. Coba lakukan. Ceritanya ambil air dulu, tuang ke tangan kiri, buang dua-duanya. Gosokkan mulai dari tempat tumbuh rambut yang di depan sampai ke tengkuk, tarik ke depan kembali. Nah, tarik dulu kembali. Kok masuk ke sini? Ulang. Dari tempat tumbuh rambut di depan, tarik ke tengkuk, kembalikan ke tempat ke depan, lalu dari telunjuk masuk ke telinga, jempol menggosok daun telinga bagian tengah. Sudah pernah ada yang tanya hal ini? Apa dalilnya Ustaz? Jawabannya perbuatan Abdullah bin Zaid dan Utsman bin Affan yang mereka mengatakan begini kami lihat wudunya. Adapun perbuatan sebagian orang yang hanya bagian depan jambulnya saja, cek 3 kali, maka ini tidak sesuai dengan sunnah. 7? Sudah 7? 8? Ke-8, membasuh kaki kanan 3 kali dari ujung mata kaki, dari ujung kaki sampai ke mata kaki. Ya. Membasuh Batasnya sampai mata kaki. Tidak perlu ditarik sampai betis, apalagi sampai paha. Perbuatan Abu Hurairah itu pendapat pribadinya yang tidak perlu kita ikuti. Yang diikuti adalah contoh dari Nabi. Nah, terus membasuh mata kaki dan menyela-nyela jari-jari. Menyela-nyela jari-jari bisa dengan menggunakan jari kelingking, digosok-gosok di antar jari jemari. Mau pakai jari yang lain pun boleh, sama saja. Lalu dilanjutkan dengan membasuh kaki kiri seperti yang dilakukan terhadap kaki kanan. Nah, setelah itu yang kiri, kanan, kiri itu lebih mudah daripada ganti-ganti kanan kiri. Tapi ngilang-ngilang begitu boleh. Hanya saja repot. 9, kemudian membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Stop dulu. Mari kita praktekkan. Baca sama-sama. Ini adalah bacaan setelah wudu. 1, 2, 3. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Dan tidak ada waj'alni min ibadikas shalihin. Di sebagian buku ada tambahan ini, tapi ini tambahan yang tidak berasal dari hadis yang sahih. Tambahkan berikutnya sama-sama 1, 2, 3. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. 10. Yang ke-10, barang siapa berwudu seperti ini lalu mengerjakan sholat 2 rakaat dengan tidak berbicara kepada dirinya sendiri, maksudnya dengan khusyuk, niscaya Allah akan memberikan ampunan kepadanya dari dosa-dosanya yang telah lalu. Hal itu berdasarkan hadits Utsman bin Affan radhiyallahu anhu serta hadits Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, yang artinya tidaklah seorang muslim berwudu dan dia melakukannya dengan sebaik-baiknya, kemudian dia mengerjakan sholat 2 rakaat dengan hati yang khusyuk dan wajah yang khudu', melainkan telah ditentukan baginya surga. Selain itu juga didasarkan pada hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah berkata kepada Bilal pada salat subuh, "Wahai Bilal, beritahukan kepadaku tentang suatu amalan yang paling engkau dambakan pahalanya, yang pernah engkau kerjakan dalam Islam, karena sesungguhnya aku mendengar hentakan sandalmu di hadapanku di surga." Bilal menjawab, "Aku tidak mengerjakan suatu amalan yang paling berharga, hanya saja aku tidak pernah bersuci, maksudnya secara sempurna dalam suatu saat, baik pada malam maupun siang hari, melainkan aku akan mengerjakan sholat yang telah Allah wajibkan kepadaku dengan kesucian tersebut." Artinya
Di antara rangkaian wudhu yang sempurna, bagian akhirnya adalah setelah berwudhu mengerjakan sholat sunnah yang kita kenal dengan sholat sunnah wudhu. Sebagaimana ini merupakan amalan rutinitasnya Bilal. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini. Adapun di pertemuan yang akan datang akan kita baca masing-masing hukum, mana bagian wudhu yang wajib dan mana bagian wudhu yang sunnah, insyaallah. Ada pertanyaan? Ustaz, jika kita sudah tahu bahwa membasuh kepala saat wudhu itu hanya satu kali, salah ini. Yang benar bukan membasuh kepala tapi mengusap kepala. Membasuh itu cuci, sedangkan kepala bukan dicuci tapi cuma diusap dengan air yang nempel di telapak. Tapi benar bahwa mengusap itu hanya satu kali. Nah, kalau kita tetap membasuh kepala sebanyak 3 kali, apakah berdosa? Jawabannya iya, karena menyelisih sunnah Nabi. Apakah hitungannya termasuk mubadzir? Iya, karena hadits Nabi SAW yang mengatakan, "Faman zada faqad asa'a wa dhalama." Siapa yang melebihkan hitungannya dari hitungannya Nabi, maka justru dia berbuat jelek, berarti berdosa, dan dia berbuat zalim, yaitu mubadzir. Maka ini kaidahnya. Yang cuci-cuci yaitu muka, tangan, dan kaki, begitu juga kumur, istinshaq, istinthar, maksimal 3. Sedangkan yang usap-usap seperti kepala, jilbab, imamah, sorban, perban, kaos kaki yang sudah kita bahas, itu hanya maksimal 1 kali. Lebih dari ini malah justru berdosa karena menyelisih tata caranya Nabi. Bolehkah kita berwudu dengan air minum karena kerannya mati? Jawabannya tidak masalah. Misalnya antum punya air galon di rumah, nggak ada air, lalu antum berwudu pakai itu, nggak masalah. Itu bukan dikatakan mubadzir, karena tetap digunakan bahkan untuk yang wajib. Bagaimana kalau saat berkumur dengan air minum kita telan? Biasanya sih siram. Puasa lagi. Dari beberapa hadis disebutkan riwayatnya marfu. Apa maksudnya marfu? Maksud marfu itu artinya dia menyandarkannya pada Nabi meskipun itu perkataan-perkataannya sahabat. Dia bilang dia menyandarkannya pada Nabi sehingga riwayatnya terangkat kepada Nabi. Makanya namanya marfu. Dari kata rafa, mengangkat. Maksudnya adalah sahabat itu menyandarkannya kepada Nabi dan dia menyandarkan, menaikkan sanadnya kepada Nabi. Seperti begini, Utsman bilang, dia berwudu, lalu dia mengatakan, saya lihat Nabi begitu. Itu namanya menyandarkan kepada Nabi, sehingga hadisnya marfu. Tapi kalau perkataan itu hanya sampai sahabat saja, maka itu namanya mauquf. Berhenti pada si sahabat itu dan tidak sampai pada Nabi. Bolehkah wudu hanya sekali-sekali? Jawabannya boleh. Karena untuk yang cuci-cuci 2 dan 3 kali itu sunnah saja. Bolehkah istinshaq dengan 2 tangan? Tidak perlu sih. Tangan kanan saja. Makanya tadi disebut istinshaq tangan kanan. Adapun istinthar tangan kiri. Maka istinshaq cukup 1 tangan. Tidak perlu 2 tangan. Kemarin ada ustadz mengisi di tempat kerja mengeluarkan dalil bahwa kenapa maghrib itu 3 rakaat? Karena ada 3 lubang, yaitu hidung 2, mulut 1. Itu dalilnya. Apakah sahih Ustaz? Sahih. Itu namanya cocok logi. Sahih riwayat cocok logi. Sahih dalam ilmu cocok logi. Sebenarnya ditanya, kalau 2 rakaat kenapa? Kalau 4 rakaat gimana? Kalau tarawih 11 rakaat kenapa? Apa itu menjawab?
Orang zaman sekarang karena malas ngafal dalil, jadi dalilnya itu cocok kolik. Mana yang dicocokkan, cocok, wah, kemudian dijadikan dalil. Apakah jari-jari tangan juga sunnah di sela-sela? Iya. Apakah perbuatan Abu Hurairah yang wudu sampai paha itu bid'ah? Ataukah ada yang melegalisasi perbuatan Abu Hurairah? Perbuatan Abu Hurairah itu dimulai dari perkataan beliau begini. Beliau, Abu Hurairah, mendengar Nabi bersabda dengan hadis yang awal tadi, bahwa nanti dibangkitkan orang-orang yang berwudu dalam keadaan ghurran muhajjalin. Wajahnya, kakinya, tangannya dalam keadaan putih, bersinar-sinar. Itu perkataan Nabi sampai di situ. Lalu oleh siapa? Abu Hurairah ditambahin pakai perkataannya dia sendiri. Namanya idraj, diidrajkan atau mudraj. Yaitu dia mudraj itu gini, ada lafaz Nabi sampai di sini, lalu si perutnya nambahin dikit pakai kata-katanya dia sendiri. Itu namanya mudraj. Nah, si Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau nambahin bagian belakangnya. Dia bilang begini, maka siapa yang mau memanjangkan cahayanya, panjangkanlah. Faman arada an yutila ghurratahu falyutilhu. Kurang lebih begitu. Dia mengatakan, siapa yang mau cahaya itu melebar, maka lebarkanlah. Konsekuensi dari perkataan beliau ini, beliau kalau wudu sendirian, dia suka memanjangkan sampai ke tiang. Tapi kalau di hadapan sahabat yang lain, dia malu, maka dia berwudu hanya seperti Nabi. Dia memanjangkan sampai ketiak, memanjangkan sampai paha, itu kalau wudunya sendiri. Malu, tapi itu ijtihadnya pribadi. Dengan perkataan dia sendiri, siapa yang mau memanjangkan, maka panjangkan. Tapi ini adalah amalan yang tidak dikenal oleh sahabat Nabi, karena aneh. Kalau memang ingin memanjangkan cahaya, kalau perlu tidak usah sampai ketiak sampai paha. Mandi sekalian. Jadinya kayak Ultraman. Semuanya bersinar. Tapi kan ini pendapat pribadi. Sekarang, apakah Abu Hurairah berarti berbuat bid'ah? Jawabannya, Abu Hurairah itu adalah sahabat Nabi, salah satu yang paling utama, salah satu yang paling berilmu, orang yang paling banyak meriwayatkan hadis, yang paling banyak menimba ilmu dari Nabi. Sehingga beliau pada kapasitas mujtahid, yaitu berijtihad. Di mana Nabi SAW mengatakan seorang mujtahid bila dia berijtihad dan ijtihad yang benar, maka dia dapat 2 pahala. Tapi kalau dia berijtihad dan ijtihadnya salah, maka dia dapat 1 pahala. Adapun orang awam berijtihad sendiri, bila benar 1 dosa, bila salah 2 dosa. Karena awam berijtihad. Yang boleh berijtihad adalah mujtahid. Dan Abu Hurairah adalah sahabat Nabi yang punya kapasitas ini. Maka Abu Hurairah punya legalitas dari Nabi. Dia diberi pahala meskipun dia salah. Apakah kita mengatakan Abu Hurairah salah berarti kita lebih pintar dari Abu Hurairah? Tidak. Kita hanya mendudukan hukum dan sambil mengatakan Abu Hurairah dalam ijtihadnya salah, tapi beliau dapat 1 pahala. Tidak menurunkan derajatnya sebagai sahabat Nabi yang utama. Bagaimana cara berwudu dalam WC? Bolehkah kita baca bismillah? Sudah saya sebutkan di pertemuan terdahulu. Baca bismillahnya sebelum masuk WC, atau baca bismillah dalam hati saja. Dikit lagi. Ustadz, di kantor anak ada WC dulu. Kalau BAB atau BAK, WC-nya saya naikin. Oh, dijongkokin ya. Antum nggak bisa lihat gambarnya. Kan gambarnya di belakang ditulis, nggak boleh dijongkokin. Takutnya pecah itu plastiknya, atau pecah dudukannya. Kalau pecah ganti. Kalau saya BAB atau BAK, WC-nya saya naikin karena tidak terbiasa WC duduk. Apakah saya berdosa melanggar aturannya? Kalau ke bawah nyari WC jongkok, pas kebelet takutnya keluar. Insya Allah tidak berdosa. Tapi nanti kalau antum sudah turun, maka bersihkan.
jangan tinggalkan kotoran baik di lubangnya maupun di tempat duduknya. Karena kan tadi kalau antum naik berarti kan bekas kaki antum ada di situ harusnya. Antum cuci, antum siram, lalu tegakkan kembali plastik. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.